menyerang Israel, sekarang Kanada sepertinya menahan diri. Cuman Portugis itu ikut-ikut menyerang Israel, kenapa ya? Karena mereka ini pengikutnya si Guterres kan. Guterres cukup lama 2 periode dia jadi perdana menteri di Portugal gitu. Jadi mungkin pengaruhnya Guterres masih besar. Ya, kita nggak tahu juga apakah Guterres ini juga memang dibiayai oleh dana dari Timur Tengah juga, atau dari Qatar atau dari manapun, kita nggak ngerti. Tetapi yang jelas Guterres itu di masa mudanya itu ada fotonya pernah ditampilkan Pak Paul di channel ini juga, bersama dengan Abu Jihad dan Yasser Arafat, dua-duanya teroris kan itu ya, teroris Palestina yang mengambil tindakan yang tegas, terutama ini sekarang lagi terjadi genosida di Nigeria ya, sudah 200.000 orang sebenarnya yang tewas itu, orang Kristen di Nigeria. Kalau di data jadi gabungkan semua ya, ada sekitar 200.000 ya, beberapa ratus ribu lagi ya ada yang terusir. Tapi alasannya pemerintah Nigeria ini konflik tanah, konflik tanah. Tapi sebenarnya ini konflik agama, konflik karena agama gitu. Nah, tapi tidak ada pemerintah yang memperhatikan ini, tidak ada orang PBB yang memperhatikan ini. Itulah yang kita khawatirkan sebetulnya, Pak. Kalau saya sih kalau ngelihat perang di Gaza ini, kalau Israel tidak melemah dan tertipu, dia akan menang, ya, akan bisa mengalahkan Hamas. Tapi kalau dia lembek, tertipu, ya akhirnya gagal untuk yang sekarang ini. Apalagi dia sudah di atas, udah posisi di atas sangat sangat kuat sekarang militernya gitu. Nah, tetapi kalau yang di Nigeria kita nggak tahu bagaimana cara menolong mereka. Terima kasih Pak Andi dan Pak Teddy. Shalom. Iya, luar biasa sekali. Ini selalu pandangan saya, Pak Umpung. Karena barangkali ya, ini sebagai mereka jarang mensosialisasikan, artinya ajaran-ajaran Islam itu ya. Itu mungkin salah satu yang terbungkus di dalam bukan terbungkus dalam konteks hal ini, tidak ada keterbukaan ya, orang-orang yang memang liberal, benar-benar liberal, tapi mereka hanya terbungkus dengan liberal itu. Beda dengan pandangan kita sebelum masuk ke dunia liberal, kita harus mengetahui ajaran-ajaran Muslim itu, Islam itu, ya, doktrinnya itu. Ya, memang tentunya tadi kalau diskusi dengan Opung kita hanya bicara ke permukaannya. Kita tidak pernah coba mengekspresikan ajaran-ajaran mereka adalah memang suatu kejahatan yang merusak sistem. Yang kesaksian saya, pengalaman ya di United States, pendeta-pendeta saya itu kalau saya masuk gereja di mana aja, mereka jarang cuman bercerita tentang keselamatan dan tapi tidak pernah menegur ajaran-ajaran Islam ini, ya, doktrin-doktrinnya. Begitu juga kalau kita bertemu, bikin pertemuan atau diskusi-diskusi. Bagaimana pandangan saya, minta pandangan, ya, walaupun Ompung Toba ada di Indonesia, saya minta pandangan apakah karena mereka tidak diajarkan itu, tidak berikan simposium atau kita ada diskusi atau kita ada apalagi bentuk-bentuk seperti mau menelaah sebenarnya ajaran mereka yang tidak pernah tersosialisasi kepada pemahaman-pemahaman liberalisme itu ke rakyat Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia. Apakah itu kelemahannya, Pak Umpung? Saya minta pandangan itu. Jadi sebetulnya kita lihat bangkitnya sekularisme di Barat itu sekitar 1830 apa 1840 ya, oleh seorang filsuf yang namanya George Holyoake. Jadi mereka itu, dia ini cenderung untuk sebaiknya kekuasaan politik itu harus dipisahkan dari kelompok agama. Tetapi sebelum itu terpaan terhadap kekristenan, kita tahu kan dulu Eropa, bahkan Amerika itu dibangun oleh budaya Judeo-Kristiani. Kalau kita lihat dulu banyak filsuf-filsuf atau pemikir-pemikir yang memang sudah dikatakan, kalau misalkan kita lihat di buku-buku filsafat, saya kira Pak Teddy juga baca
kayak ya kita eksistensialismenya Sartre, atau misalnya kita lihat apa namanya Nietzsche gitu ya. Kemudian juga Marx, itu kan sebenarnya kan arahnya kepada sekularisme, pelemahan peran peran agama atau peran gereja terhadap sistem politik, sosial dan budaya di Barat. Nah itu sebetulnya. Jadi puncaknya adalah uh, apa yang dikeluarkan oleh George Holliake tentang sekularisme ini. Nah itu yang di Inggris. Nah dari sejak itu kelihatannya gereja hanya bicara dari aspek spiritual, aspek organisasi, dan aspek apa namanya ya, tata liturgi gereja pada umumnya seperti itu pada umumnya, tetapi tidak lagi masuk ke dalam ranah politik, ya tidak seperti zaman misalkan Paus Urbanus di Roma atau Paus Pius kelima yang berhasil menyelamatkan ini Eropa dari serangan Ottoman Turki. Jadi akhirnya kekristenan lepas dari politik, ya. Nah, kalaupun sekarang misalkan Katolik Roma itu tetap memperhatikan aspek politik, tetapi mereka tidak terang-terangan gitu. Mereka mempelajari. Kalau ditanya Pak Teddy, dinas rahasia mana yang jumlah membernya atau jumlah anggotanya paling besar di dunia? Saya terus terang mengatakan bahwa Vatikan. Vatikan punya cabang di Vatikan. mana-mana. Ya, Ya, Vatikan yang paling punya informasi. Tetapi mereka dalam mengeluarkan suatu kebijakan itu sangat halus, Pak. Jadi tidak terlihat bahwa itu untuk apa? Untuk melindungi dogma atau doktrin, untuk melindungi umat, atau untuk melindungi sesama manusia. Tidak terlalu terlihat, tetapi sebenarnya value-nya kekristenan itu ada di mereka, dilaksanakan tanpa kelihatan dikaitkan dengan narasi politik. Tetapi sebetulnya kalau dikatakan Katolik Roma ya tetap sedikit banyak berpolitik karena ini sudah menyangkut manusia dan menyangkut umat gitu. Tetapi kalau kita lihat di kekristenan Protestan sendiri, justru Martin Luther itu dulu itu menyalahkan terjadinya perang salib, ya. Kenapa? Karena menurut dia itu Martin Luther itu kan mengalami pencerahan sehingga dia melakukan gerakan reformasi. Tetapi di satu sisi pada waktu itu juga Eropa sedang terjepit oleh perang antara gereja Katolik Roma dengan Protestan. Nah ini yang dilihat oleh Ottoman Turki itu di sekitar tahun 1500-an. Makanya mereka berani menginvasi Austria, kampungnya Budora sekarang gitu ya. Jadi ngelihat perpecahan dalam kekristenan mereka berani menyerang. Dulu juga pertama di awal-awal 1200 1300 mereka menyerang Bizantium. Akhirnya mengalahkan Bizantium. Kenapa? Karena ada perpecahan di dalam gereja sendiri. Tetapi untuk yang di masa sekarang ini saya malah agak khawatir tidak terlalu banyak pemerintahan di dunia itu yang mengambil tindakan yang tegas, terutama ini sekarang lagi terjadi genosida di Nigeria ya, sudah 200.000 orang sebenarnya yang tewas itu, orang Kristen di Nigeria. Kalau di data jadi gabungkan semua ya, ada sekitar 200.000 ya, beberapa ratus ribu lagi ya ada yang terusir. Tapi alasannya pemerintah Nigeria ini konflik tanah. Tapi sebenarnya ini konflik agama, konflik karena agama gitu. Nah, tapi tidak ada pemerintah yang memperhatikan ini, tidak ada orang PBB yang memperhatikan ini. Itulah yang kita khawatirkan sebetulnya, Pak. Kalau saya sih kalau ngelihat perang di Gaza ini, kalau Israel tidak melemah dan tertipu, dia akan menang, ya, akan bisa mengalahkan Hamas. Tapi kalau dia lembek, tertipu ya akhirnya gagal untuk yang sekarang ini. Apalagi dia sudah udah posisi di atas sangat kuat sekarang militernya gitu. Nah, tetapi kalau yang di Nigeria kita nggak tahu bagaimana cara menolong mereka. Pemerintah Amerika juga tidak terlalu tegas gitu ya. Di Eropa juga tidak ada. Kenapa? Ya itulah sisi lemah daripada kekristenan sekarang sesudah
adanya ideologinya George Holliake tentang sekularisasi ini. Nah, itu persoalannya, Pak. Jadi akhirnya kalau kita mengharapkan Eropa ini kenapa kenapa tidak ini, bukan pendeta-pendeta itu tidak tahu sejarah. Saya kira mereka belajar di sejarah gereja ya. Dan perpustakaan di gereja itu ya sebetulnya sangat lengkap gitu. Tetapi mereka tidak berani membicarakan. Cobalah kalau kita masuk ke beberapa denom di Konoha ya, tidak pernah membicarakan situasi politik sejarah gereja kepada jemaat. Itu jarang dibicarakan kecuali dalam diskusi-diskusi terbatas, Pak, gitu. Ya mungkin situasi sekarang sudah berubah karena sekarang ini zaman internet, orang bisa nonton Christian Prince, nonton Sam Shamoun, nonton ya macam-macam lah ya, para ahli sejarah maupun para apologet dan teolog dari luar. Tapi kalau dulu kan nggak ada, Pak. Zaman saya kecil waktu masih di Konoha juga itu ya kalau di gereja itu hanya belajar tata ibadah dan PA paling hanya itu aja gitu. Kalau saya belajar situasi Timur Tengah tentang geopolitik itu dari pekerjaan dan dari apa namanya ya? Ya karena hobi aja, Pak, gitu. Karena senang aja dan karena pekerjaan dulu ya, karena saya pernah kerja di satu industri militer, jadi mau tidak mau harus tahu lah gitu ya. Apa namanya tentang bagaimana perkembangan geopolitik, geostrategi di seluruh dunia. Tetapi memang kalau di gereja jarang pendeta mau ini, dan kadang-kadang yang paling menyedihkan kalau kita pulang ke Indonesia itu misalkan kita tanya apa yang terjadi di kampung-kampung di gereja-gereja Batak di kampung, pendetanya nggak punya buku bacaan, Pak. Itu yang paling mengerikan gitu. Jadi dia hanya baca Alkitab dan baca apa yang dia pelajari ketika dia kuliah di STT dulu, dia nggak belajar hal-hal yang lain gitu, nggak belajar worldview, terus kemudian wawasan ekonomi dunia, geopolitik, sejarah dan lain, nggak ada mereka pelajarin, Pak Teddy gitu. Itulah mengerikan, itulah sedihnya gitu. Silakan Pak Teddy. Kalau opung saya interupsi ya sebentar. Kalau di sini mereka nggak jarang mau ngomong mengenai politik sekarang, takut kehilangan jemaat kan, ke satu. Kedua, apa namanya itu mereka ini kenapa kok Palestina ini lebih diperhatikan daripada Nigeria? Soalnya kita harus paham kenapa ini Palestina ini nge-push untuk independen segala macam. Mereka bilang apa? Push Israel to the sea. Soalnya apa? Mereka mau menguasai tanah Israel dan menghancurkan apa namanya itu bukti-bukti sejarah, ya kan? Setelah mereka soalnya bukti-bukti sejarah Alkitab kan kebanyakan di daerah ini kan, di daerah Yerusalem, Jericho, Samaria, ini kan daerah Samaria ini apa daerah sana. Jadi mereka ingin nge-push, terus mereka menghancurkan peninggalan sejarah supaya 10 tahun dari sekarang, 20 tahun sekarang mereka bilang kalau Alkitab ini Kristen ini fiksi, nggak ada bukti. Mereka sudah hancurkan itu. Itulah the main purpose, tujuan mereka untuk ini. Bukannya mereka mau independen, mereka mau merdeka negara Palestina. Tujuannya apa? Bukan itu. Jadi tujuan utama mereka itu untuk menghancurkan Israel supaya mereka bisa deklarasi kalau Kristen itu agama fiksi, nggak ada bukti-bukti. Itulah, jadi mereka ini banyak orang nggak menyadari tujuan utama mereka. Jadi tujuan mereka utama bukan untuk kehidupan yang lebih baik lah, apalah, punya negara sendiri lah, segala macam lah. Makanya apa namanya itu ide two state solution itu mereka nggak setuju. Tujuan mereka nggak bisa terjangkau kalau two state solution itu. Orang nggak menyadari itu. Nah, kalau balik lagi ke gereja, saya udah ngomong sama 5 pendeta. Saya bertanya, bisakah seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang Kristen, tapi dia ikut Partai Demokrat? Kalau menurut saya nggak mungkin. Soalnya apa? Partai Demokrat itu kepercayaan mereka mereka itu melawan ajaran Alkitab. Jadi saya sebagai orang Kristen, saya nggak bisa asosiasi dengan mereka.
Ya kan, contoh soal, mereka kan percaya dengan LGBT, mereka menjunjung tinggi LGBT, mereka menjunjung tinggi aborsi, ya kan? Terus mereka apa namanya mempertahankan itu legalize obat-obatan. Itu gitu semua kan kita nggak bisa menerima menurut ajaran Kristus. Jadi kenapa saya mesti associate sama mereka? Makanya 5 pendeta saya tanya nggak ada satu pun yang bisa jawab. Itu dari pandangan saya. Thank you. Lanjut. Iya, jadi kalau kita lihat Pak, ya memang itulah kenyataannya. Jadi pendeta-pendeta sendiri pun takut membicarakan politik, ya dia takut kehilangan jemaatnya karena kemungkinan jemaat ini dari partai politik yang berbeda itu ada aja kan gitu ya. Nah, saya kira di Konoha juga sama ya. Tapi yang paling lucu kendati pun itu saya lihat di Konoha itu sampai ada pendeta yang ikut-ikutan demo di Monas gitu ya, ngutuk-ngutukin Israel. Itu yang membuat hal yang tidak masuk akal gitu. Nah, kenapa akhirnya jadi saya bicara banyak soal geopolitik karena ngelihat ini orang Kristen betul-betul bodoh atau nggak ngerti sejarah atau karena duit gitu kan, tinggal itu aja Pak. Pendeta-pendeta ini karena mabok duit atau karena memang nggak ngerti sejarah gitu ya, nggak ngerti situasi apa yang terjadi di Timur Tengah secara geopolitik yang sebenarnya gitu. Nah, apalagi sampai ada pendeta yang kalau nggak salah awal-awal perang ini mengatakan bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Ismail gitu. Nah, sejak kapan Ismail menerima berkat gitu kan? Ya, yang setahu saya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi seorang pendeta bisa bilang begitu, Pak. Ya. Nah, bisa bilang seperti itu. Itu kenapa? Ya itu dua kemungkinan itu ya karena dia tidak tahu atau karena pengaruh uang ini misalnya. Jadi digalang secara politik karena kalau kita lihat di Eropa juga sama. Kemenangan kelompok-kelompok kiri ini adalah karena uang dari Timur Tengah ini, dari Qatar ini. Itu mereka udah siapkan ini 25 tahun yang lalu. Nah, dari 25 tahun yang lalu ketika itu saya juga udah melihat wah ini nanti ke depannya parah ini ya. Sampai tahun 1980-an Eropa dan Amerika masih agak-agak murni lah politiknya gitu ya. Tetapi terakhir-terakhir ini ya udah dibeli istilahnya sama dana dari Timur Tengah ini. Ya, termasuk aktivis-aktivis, mahasiswa-mahasiswa, kampus-kampus. Nah, berkat peristiwa 7 Oktober ini semua terbongkar. Seluruh dunia jadinya sudah tahu gitu ya tentang apa yang terjadi. Nah, akhirnya sekarang pemerintahan kiri Starmer, terus Macron, Albanese, terus yang Kanada tadinya mau ikut-ikutan menyerang Israel, sekarang Kanada sepertinya menahan diri. Cuman Portugis itu ikut-ikut menyerang Israel, kenapa ya? Karena mereka ini pengikutnya si Guterres kan. Guterres cukup lama 2 periode dia jadi perdana menteri di Portugal gitu. Jadi mungkin pengaruhnya Guterres masih besar. Ya, kita nggak tahu juga apakah Guterres ini juga memang dibiayai oleh dana dari Timur Tengah juga atau dari Qatar atau dari manapun, kita nggak ngerti. Tetapi yang jelas Guterres itu di masa mudanya itu ada fotonya pernah ditampilkan Pak Paul di channel ini juga bersama dengan Abu Jihad dan Yasser Arafat, dua-duanya teroris kan itu ya, teroris Palestina di masa lalu. Nah, kemudian juga si Albanese itu ternyata dulu ikut-ikut demo bela Palestina tahun 1990-an di lapangan ketika dia masih jadi aktivis. Saya melihatnya di salah satu channelnya Israel bagaimana rekam jejaknya Albanese ketika masih muda Perdana Menteri Australia ini. Gitu kira-kira Pak Andi. Oke, silakan bagi teman-teman yang